Kebetulan temannya nggak pakai hijab nih kan ya. Mau nggak kalau saya tawarin pakai hijab? Buat apa? Gimana, coba aja bentar, kan temannya tuh udah berhijab kak, kenapa nggak coba aja? Ya nggak mau. Siapa tahu kan hari ini kakak bisa belajar tutup aurat gitu kan. Ih, orang nggak mau. Astagfirullahaladzim. Misi kak, assalamualaikum. Lagi sibuk nggak? Gini kak, saya mau nawarin. Ini kan kebetulan temannya nggak pakai hijab nih kan ya. Mau nggak kalau saya tawarin pakai hijab? Buat apa? Hah? Enggak kan, tutup aurat gitu kan, wajib kan? Apa salahnya gitu mencoba gitu? Gimana? Enggak deh. Cari yang lain aja kan banyak. Enggak, maksudnya kan saya lihatnya kakak itu, tapi temannya muslim nggak kak? Muslim kan? Apalagi kan seorang muslimah itu dianjurkan atau diwajibkan menutup aurat gitu kan. Apa salahnya gitu mencoba gitu kan? Gimana, coba aja bentar, kan temannya tuh udah berhijab kak, kenapa nggak coba aja? Ya nggak mau. Terus saya. Sebentar aja deh, apalagi kan kakaknya muslim gitu. Nggak mau. Kenapa sih? Coba aja kak, kan temannya juga support loh gitu buat temannya pakai hijab gitu. Coba aja, gimana? Mau nggak? Ya? Mau nggak kak? Enggak. Kenapa? Ya nggak mau. Sebentar aja Orang deh. nggak mau nggak usah dipaksa. Aku ini kan masuk surga kan emang harus dipaksa kak gitu kan. Daripada saya harus kakaknya dengan rela sukarela gitu masuk neraka gitu kan. Apalagi kan kalau emang kakak sayang sama ayah juga gitu kan, jagalah surga ayah kita gitu. Mau nggak sebentar aja gitu? Gimana? Cari yang lain aja kan banyak. Iya memang banyak yang lain kak, tapi kalau saya tinggalin kakak di sini nanti saya juga kayak ngerasa ketinggalan kewajiban saya, jadinya buat mengingatkan kakak. Coba aja deh sebentar. Cantik kok pakai hijab. Temannya pakai hijab. Coba aja. Gak apa-apa, sebentar aja, habis itu. Hah? Nggak, Orang nggak mau. Dipaksa. saya datang-datang baik-baik kok kak. Sebentar aja deh, mau nggak? Cobain ya, mau nggak? Sebentar aja. Bawah-bawah ya. Kenapa harus takut buat nutup aurat gitu? Ini kan kewajiban kakak. Coba deh. Kenapa? Nggak mau. Sebentar aja. Kenapa sih orang nggak mau juga? Iya, tahu kan. Apa salahnya belajar gitu? Pelan-pelan dicoba, sebentar aja, habis itu nggak apa-apa deh. Nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa. Coba deh kak kasih tahu temennya, coba siapa Nggak Siap. mau kan ngapain? Dia orang nggak mau juga. sebentar aja. Tuh temennya nyuruh loh kak. Coba aja deh. Kakaknya cantik kok pas pakai hijab. Enggak aja. Coba ya. Sebentar deh. Nggak mau. Kenapa? Kenapa harus nolak hijab gitu? Apa Orang salahnya? nggak mau. Sebentar aja kak. Coba ya. Tuh, sebentar. Mari cobain sebentar, habis itu saya pergi deh, janji. Kalau kakaknya udah coba. Apa salahnya coba itu tutup aurat gitu kan? Sebentar deh, kasih yang hijabnya. Sebentar aja. Sebentar aja. Kan berbuat baik juga gitu, tutup aurat gitu. Berbuat baik kan sama orang lain juga. Paksa. Karena mungkin hidayahnya buat kakak hari ini gitu.
siapa tahu kan hari ini kakak bisa belajar tutup aurat gitu kan. Ih, orang nggak mau. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus dorong ya kak ya? Ntar dulu. Apaan sih? Enggak Nggak mau juga. Nggak boleh gitu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Nggak apa. Tapi mungkin karena kakaknya Maaf ya. nggak apa. Oke. Mungkin saya jelasin pelan-pelan aja. Gini loh kak. Nggak apa kak. Duduk aja nggak apa. Ah, maaf ya. Nggak apa. Mungkin. Lagian orang nggak mau dipaksa juga. Iya, saya ngerti kakaknya nggak mau. Aku cuma pengen menghilangkan pandangan negatif tentang hijab gitu kan. Buat kakak sendiri gitu kan, kasihan loh kan. Apalagi kan kalau kakak emang sayang sama ayah gitu kan, kenapa nggak harus coba aja gitu. Buat ayah kakak ada, jangan buat kakak sendiri. Buat apa? Kenapa? Sayang nggak sama ayah? Sayang kan sama ayah gitu kan. Kenapa nggak cobain gitu? Setidaknya meskipun kita belum bisa ngasih yang terbaik buat orang tua kita atau ayah kita gitu, apa salahnya kita kasihan lo ayah kita disiksa gitu di neraka gara-gara ulahnya kakak gitu kan. Dicoba ya, maafin tadi saya sebentar aja mungkin kakak ada kesan atau alasan yang membuat kakak nggak mau pakai hijab gitu, mungkin nanti bisa sharing dulu, mungkin nanti kakak bisa cobain gitu. Sebentar aja, boleh nggak saya duduk di sini? Siapa tahu nanti kakak ada kemauan. Sebentar aja kak gitu. Sebentar aja saya duduk di sini, mungkin nanti bisa ngomong dari hati ke hati apa yang kakak nggak sukai dari hijab gitu. Apa hijab itu punya salah sama kakak atau memang dari kakak pribadi? Panas. Oh, panas ya. Cobain aja sebentar ya. Saya boleh nggak duduk di sini sebentar aja? Sama kakaknya boleh nggak dulu? Gimana aja deh saya duduk di sini. Tapi boleh nggak di samping sini? Nggak apa-apa kak? Nggak apa ya misi ya kak ya. Kenapa nggak mau pakai hijab tadi? Alasannya kan tadi panas. Memang nggak pernah pakai hijab. Ini kan temannya berhijab nih. Nggak pengen nggak sih kayak temannya gini pakai hijab? Kenapa? Dia udah disuruh tapi nggak mau. Nggak pernah mau. Nggak mau. Panas. Tapi disuruh dibuang. Kenapa nggak mau coba aja? Padahal kakaknya cantik pakai hijab. Kenapa? Nggak mau. Alasannya kakak yang kuat itu buat nggak pakai hijab itu karena hanya alasan panas atau alasan lain? Panas. Tapi orang tua nyuruh kakaknya berhijab nggak sih? Nggak pernah nyuruh. Tapi kakak sendiri sadar nggak kalau ini kewajiban kakak gitu? Sadar nggak? Sadar ya. Kalau seharusnya kakak sadar kewajiban kakak untuk berhijab atau menutup aurat kan sama sepertinya seperti sholat kan ya, nggak boleh ditinggalkan gitu. Tapi saya nggak salahin kakaknya, nggak wajar namanya manusia kan butuh proses. Mungkin kakak melalui proses. Saya juga dulu kayak kakak kok, saya nggak suka pakai hijab, panas gitu. Cuma kalau kita lebih baik kita panas di dunia daripada panas di akhirat gitu nggak sih kak ya? Nanti kan kasihan, apalagi kan ayah kakak katanya sayang sama ayah gitu kan, cinta sama ayah. Kok kakak tega banget sih masukin ayah kakak ke neraka gitu? Kok kakak tega banget sih gitu, kasihan loh ayahnya. Nah, apalagi suami kakak nanti, anak kakak juga, apalagi kan ibu kakak yang udah ngelahirin kakak gitu. Nanti dikiranya orang tua kakak yang jadi nggak bisa ngasih tahu anaknya gitu kan. Mungkin kakak nyamannya kayak gini, oke ini hak kakak memang nyaman. Setiap manusia kan punya proses. Oke, sekarang prosesnya kakak lebih nyaman kayak gini, nggak apa-apa, wajar. Kita nggak bisa salahin, kita nggak bisa menjudge saudari kita. Tapi di sini setidaknya kakak belajar. Saya nggak maksa kakak pakai 24 jam nggak. Hari ini aja, detik ini aja, abis itu kakak mau lepas lagi kembali seperti semula nggak apa-apa. Tapi ini sebagai renungan buat kakak. Kalau kakak emang sayang sama ayah kakak sayang sama diri kakak. Karena teman yang baik itu support temannya ke hal baik. Ini temannya baik, udah support kakak. Kalau teman yang buruk, kamu cantikan nggak pakai hijab, kamu cantikan kayak gini, seksi terbuka. Kakak bisa bedain mana teman baik, mana yang buruk. Kalau teman yang baik itu adalah menjaga kakaknya gitu, bukan malah mengumbar kakaknya gitu. Karena apalagi dorong kakaknya dan gitu aja ke jalan yang salah gitu.
kakaknya cantik seperti ini, tapi lebih cantik lagi kalau kakak tutup aurat. Ini kewajiban buat kakaknya dan kewajiban buat kita semua yang mengaku kita muslimah gitu. Mungkin ya memang panas, kalau dari awal-awal memang panas, tapi kembali ke niat. Kalau kakak ikhlas pakainya, insya Allah nggak akan panas kok. Kalau kakak ikhlas gitu, apalagi kan ini mahkota buat kakak, dia nggak salah hijab ini kewajiban dari Allah gitu. Kakak nanti beralasan, nanti deh kak saya pakai hijab kalau udah nikah, kebanyakan kayak gitu. Nanti dah kalau pas kapan nih, pas udah siap gitu. Pertanyaannya, kalau Allah sekarang murka sama kakak dan hari ini adalah batas akhir hidup kakak dan Allah panggil nyawa kakak, siap nggak? Belum kan ya? Belum siap ya. Kita belum punya banyak amal. Allah masih baik sama kakak, dikasih sehat sekarang, dikasih nafas, bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi ketika Allah udah murka sama kakak nanti, Allah cabut nyawa kakak atau keluarga kakak yang diambil, nggak siap kan? Jadi kayak gitu. Jadi jangan ditunda-tunda hal baik, tapi setidaknya kita mencoba. Meskipun nggak apa-apa lah, meskipun sekarang masih pakai celana, setidaknya kakak udah belajar pakai hijab. Coba aja sebentar. Mau nggak sekarang? Maaf ya kak. Kenapa? Nabi maaf ya. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, ngerti nggak? Mungkin tadi ngerasa panas, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Ada cantik, nggak apa tadi, wajar mungkin karena emang risih kan, nggak kenal sama kakak kan, tadi nggak apa-apa, wajar. Tapi temannya udah baik, udah support kakaknya gitu kan, apalagi apa ya, melakukan kebaikan, apalagi menutup aurat. Ini kita itu udah hidup di akhir zaman, diwajibkan untuk menutup aurat gitu. Makanya cantik seperti ini, rambut terurai gitu kan, cantik. Cuma ini udah berapa helai rambut yang dilihat sama bukan mahramnya, terus udah jadi tontonan yang bukan mahramnya, udah berapa banyak dosa ya gitu. Ketika seorang perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, maka dosanya 70.000 tahun di akhirat. Dan ayah kita yang dimasukkan ke neraka, kok kita tega banget, kita sayang sama ayah gitu. Gimana kalau Allah marah nanti sama kita, terus besok atau nanti jam 12 malam Allah panggil, habisin nyawa kita, ambil nyawa kita, kita belum sempat bertaubat kan, nyesel kita nanti gitu. Apalagi nanti tiba-tiba Allah ambil semuanya dari kita, entah keluarga kita, orang tua kita, Allah ambil gitu. Itu Allah masih baik sama kita, kakak masih dikasih kesempatan sampai sekarang, masih bernafas untuk berubah lebih baik lagi. Jangan dia sia-siain sebelum nyesal. Gak akan ada zaman lagi, ini udah zaman terakhir gitu kan. Intinya kayak gitu. Sekarang nggak apa-apa cantik, nggak apa-apa, oke, nice, oke, nggak apa-apa, karena nggak apa-apa ya. Sekarang mau nggak tutup aurat? Boleh ya, biar tutup aurat juga kayak temennya gini kan. Makanya udah emang pakai hijab, udah dari lama. Oke, nggak pernah buka hijab. Nggak pernah buka hijab gitu, tapi tahu nggak kalau batasan-batasan menutup aurat pasti tahu ya. Tapi nanti bisa diperbaiki secara lebih lagi, hijabnya lebih panjang lagi, terus nanti mungkin bisa diganti pakai gamis gitu kan. Kalau di apa ya namanya kan, kalau di dalam Islam itu kita nggak boleh berpakaian tapi masih membentuk tubuh, nggak boleh berpakaian hanya setengah-setengah kan dalam Islam. Kenapa sih di akhirat itu kebanyakan penghuninya adalah wanita? Karena semasa hidupnya mereka berpakaian tapi telanjang. Mohon maaf dulunya mereka masih pakai hijab, mereka pakai hijab tapi masih, mohon maaf seperti kakaknya ini tadi, masih diselempang, masih kelihatan dada-dadanya, itu kan nggak boleh dalam Islam. Jadi sama-sama belajar di sini kak ya. Mau ya? Boleh tadi. Tapi mau nggak saya tuh pakai gamis? No? Babi sekalian saya pakai, biar nggak nanggung tutup auratnya. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وأنا مش وياك كل Tapi temennya cantik kan kayak gini loh kak. Cantik ya, cantik banget. Ya Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajah. Kalau kayak gini, ini yang namanya menutup aurat. Jadi pakaiannya tidak membentuk tubuh, jadi tubuhnya nggak kelihatan, jadi tertutup banget gitu. Kalau banyak yang pakai hijab banyak, tapi pakaiannya masih apa ya, masih ketat, masih pakai celana jeans, itu nggak boleh.
Kalau di dalam Islam itu menutup aurat harus pakai pakaian yang lebar kayak gamis gitu kan Pak. Hijabnya juga harus yang lebar. Intinya harus menutupi dada, meskipun nggak lebar banget, setidaknya dadanya tertutup gitu. Tapi kalau masih setengah-setengah itu jangan sampai gitu. Intinya kita berusaha lebih baik lagi aja kayak gitu. Mungkin adanya sekarang masih melalui proses nggak apa-apa, tapi pesan kakak di sini jangan ditunda-tunda. Sebelum nyesel nanti kan, sebelum nanti Allah marah sama adik terus kehilangan semuanya gitu kan, belum sempat bertobat. Ingat yang namanya umur itu nggak pandang usia atau muda, bisa saja sekarang, bisa saja orang tua adik duluan, bisa aja adik duluan, nggak ada yang tahu gitu. Intinya jangan pernah merasa kita akan hidup 1000 tahun lagi, 2 tahun lagi, nggak. Yang namanya umur nggak ada yang tahu, yang namanya musibah nggak ada yang tahu. Intinya jangan ditunda-tunda. Makasih ya Kak. Sama-sama sayang, nggak apa-apa. Oke, sama-sama. Ya ampun, Masya Allah, udah cantik ini dua-duanya. Temennya disupport terus ya, saling support ya. Adiknya juga belajar tutup aurat yang lebih baik lagi ya. Kasihan ayahnya juga gitu kan, kasihan gitu. Sayang pasti sama orang tua, sayang banget ya. Kalau sayang sama orang tua, intinya tanggung jawab sama surga orang tua kita. Karena kalau bukan orang tua kita, kalau nggak ada orang tua kita, kita akan ngerasa sendiri gitu. Jadi selama mereka masih hidup, sayangi mereka baik-baik. Meskipun kita belum bisa kasih apa-apa, setidaknya kita bisa jadi anak yang baik. Intinya kayak gitu pesan kakak berdua ya. Intinya jadilah sahabat yang saling mensupport ke hal baik, sahabat yang dirindukan, yang dipertemukan di akhirat kelak. Karena sekarang banyak persahabatan tapi ke jalan yang salah gitu. Insya Allah kalau bersahabatan itu diisi dengan ilmu agama, insya Allah nanti kalian dipertemukan di akhirat kelak. Intinya kayak itu, saling support. Kakaknya cantik seperti ini, tapi kakak jujur lebih cantik dengan menutup aurat gitu kan. Karena kalau cewek-cewek yang buka-buka hijab, yang nggak pakai hijab atau yang terbuka itu banyak, udah biasa kita lihat. Tapi kalau cewek-cewek yang tertutup jarang kita lihat, dan itu mahal harganya. Beda sama yang cewek-cewek itu udah biasa jadi tontonan orang, udah nggak biasa aja, nggak ada istimewa, mewah, mau kayak gimana pun, dicat rambutnya mau kayak gimana pun nggak akan ada cantiknya. Yang cantik juga adalah menutup aurat, dan cowok yang baik menghargai kakak ya seperti itu. Gitu ya, saling menjaga intinya. Makasih tadi udah kasih kakak waktu, dan mohon maaf kakak udah ganggu waktu kalian tadi. Maaf ya. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Ini rumahnya di mana? Di Skarbella. Skarbella. Terus ke sini sama siapa? Berdua. Berdua aja naik motor. Berani. Ya ampun, jangan pulang malam-malam, kasihan orang tuanya nanti khawatir gitu ya. Intinya jangan, kalau pergaulan sekarang, pergaulannya kan bahaya banget. Jaga pergaulan yang baik, pilih lingkungan yang baik. Intinya kayak gitu. Apalagi kalian cewek, jaga nama baik orang tua kalian, jaga nama baik kalian sendiri gitu. Intinya kayak gitu aja sih pesan kakak. Sekali lagi makasih udah kasih waktu.